warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan presentasi saya, bukti karya saya di PKD PJOK 2024. Ya, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP PKD Tangerang, Bapak Wilasari SPD, yang saya hormati jajaran PKS. Di sini ada Pak Wandi selaku kesiswaan, yang saya hormati, dan juga Pak Dani, dan yang saya hormati dan juga Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan dalam kegiatan ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa, semoga diberikan kelancaran, diberikan hikmah dalam kegiatan berdoa. Dipersilakan. Doa selesai. Dulu saya akan mempresentasikan kegiatan P5 mini saya yang adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu berjudul mengenal warisan budaya lewat wawancara dan gerak pencaksilat. Nah, ini saya berkolaborasi dengan Ibu Novi, Bu Rani, dan juga Ibu Mira, berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris, guru PJOK tentang kegiatan ini. Seperti itu. Boleh next. Nah, ini latar belakang saya membuat kegiatan ini adalah konsep dasarnya adalah konsep gerak dalam pencaksilat memiliki peran penting dalam pembelajaran, terutama menumbuhkan pemahaman tentang nilai-nilai seperti sportivitas, tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan juga mendapatkan nilai-nilai komunikasi dalam wawancara dan melestarikan budaya Indonesia. Ya, yang saya buat adalah jadi pembuatan ini adalah SEM. SEM itu singkatan dari Sporty Education Model. Boleh Pak Wandi slide selanjutnya. Nah, ini ada voice memilih. Jadi pesan ini diarahkan sama kita mengenal diferensiasi. Jadi ada banyak nih kemampuan pesan didik. Nah, kita berkolaborasi. Jadi membuat beberapa pilihan. Voice itu pesan didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan seperti menentukan aturan permainan, menghafal, gerak, mencari sumber informasi dengan wawancara, dan memberikan umpan balik. Nah, choice-nya adalah pesan didik dapat memilih pilihan terkait dengan peranan. Nah, biar apa? Biar kegiatannya tidak ngumpul seperti itu. Jadi dia punya peranan juri, atlet, dan juga tim medis itu. Jadi ada penilaiannya. Nah, seperti itu. Lanjut ke noise-nya adalah biasanya umumnya nih prajurit terlibat dalam peranan-peranan yang berbeda dan dia bertanggung jawab atas kinerja mereka. Jadi kalau kita lihat dia yang milih, berarti harus bertanggung jawab. Dan mereka bisa memilih pemilihan pengalaman pembelajaran tersebut. Pemilihan ini mendorong rasa tanggung jawab, komitmen, dan motivasi yang lebih tinggi. Boleh, Pak Andi? Nah, tujuannya adalah meningkatkan keterampilan fisik peserta didik, tapi juga menekankan pada pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, nah, dan kepemimpinan, serta melestarikan budaya Indonesia dengan mempromosikan suara pilihan dan kepemilikan SEM, membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Jadi memilih nih, yang sudah inklusif berarti pilihan, dan memberdayakan di mana peserta didik merasa dihargai, didorong untuk aktif berpartisipasi. Nah, ini langkah-langkah yang saya buat. Jadi peserta didik aktif terlibat dalam kegiatan olahraga. Peserta didik mampu mengembangkan keterampilan teknik relevan dengan olahraga yang diajarkan. Peserta didik mampu berkomunikasi, merancang wawancara, pencaksilat, dan juga peserta didik juga membuat refleksi tentang pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Nah, ini langkahnya adalah pertama diberikan tugas, pilihan jurusan atau peranan, terus habis itu ada pelatihan teknik taktik dalam aturan wawancara, strategi, dan pelaksanaan kompetisi. Ada kegiatannya yang akan dilaksanakan. Refleksi adalah penilaian berupa diri. Ada kalau dari siswa namanya peer assessment, kalau dari saya adalah asesmen formatif seperti itu. Dan juga mendapatkan sertifikat seperti itu untuk menghargai peserta didik yang melakukan kegiatan. Next. Nah, ini alur pembelajaran berbasis proyeknya. Jadi judulnya adalah
SM mengenal warisan budaya lewat wawancara gerak pencak silat. Nah, ini sumber pembelajaran dari buku, internet maupun rekan sejawat. Ini saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan juga guru PJOK dan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan juga stakeholder. Nah, habis itu presentasinya adalah menyamakan persepsi tentang SEM dengan komunitas belajar. Saya sudah berdiskusi nih. Nah, tepatnya di SMP PGRI Tangerang yang dituju adalah kelas 7 dan kelas 8. Tema lokalnya adalah kearifan lokal. Ya. Dan tekniknya adalah sportivitas model mengenal warisan budaya gerak pencak silat. Dan waktu alokasinya kurang lebih 10 hari dengan dibantu dengan aplikasi Classroom. Jadi bisa lebih produktif lah, lebih minim untuk kegiatannya. Dan dimensinya adalah kebinekaan global. Boleh next. Dan ini adalah sumber elemen dan subelemennya yang saya buat. Jadi mendalami budaya identitas dan selain itu memahami dinamika budaya, menerapkan pengembangan aneka ragam budaya dengan wawancara dan juga memahami tentang konsep kegiatan-kegiatan ada penjurian dan juga ML dan dengan kehidupan keseharian seperti itu. Next. Nah, ini struktur organisasinya ada latihan di bulan November dibantu dengan fasilitator saya dan juga guru bahasa Indonesia. Nah, pertandingannya dilakukan di bulan November di kelas 7 dan kelas 8. Saya mengambil konsepnya adalah konsep festival mini ya. University ada berkolaborasi dengan guru KBS ya, komunitas bersama sekolah. Nah, kesenian pencak silat ada siswa dan juga wawancaranya juga pesan kelas 7 dan kelas 8. Nah, rencana evaluasinya mengatakan evaluasi di pengetahuan, sikap, keterampilan, keterlibatan. Nah, ini model penilaian adalah self check, self assessment, peer assessment, observasi, analisis pelaporan, analisis dan pelaporan dan tindak lanjut umpan balik dan refleksi. Nah, tantangannya biasanya alhamdulillah sekolah kita itu punya fasilitas yang sangat luar biasa nih. Ya, biasanya nih kalau tantangannya keterbatasan waktu, ya selanjutnya ada kalau keterbatasan fasilitas kita tidak mungkin. Alhamdulillah sekolah kita punya 2 aula yang sangat luar biasa. Jadi tidak terbatas. Terus biasanya tantangan variasi kemampuan siswa. Nah, ini biasanya yang wajar siswa punya kemampuan berbeda-beda. Nah, ini alhamdulillah kalau dukungan internasional alhamdulillah Bapak Guru sudah hadir, berarti mendukung kegiatan saya dalam 5 ini. Nah, terima kasih. Ini selesai dari presentasi saya. Ya, mudah-mudahan bisa diambil hal yang positifnya dan juga termasuk saya juga khususnya seperti itu. Nah, setelah itu mungkin sudut pandang dari Bapak Kepala Sekolah dengan kegiatan SEM ini, waktu dan tempat dipersilakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham yang saya hormati, satu praktekan ya dalam program PKG. Iya, PKG. Ya, sebagai guru PKG yang saat ini sudah melaksanakan satu kegiatan yaitu bukti karya ya, atau kalau dalam istilah lain mungkin karya nyata gitu kan, bukti karya dengan mengambil tema SEMS ya, atau Sport Education Model. Ini yang temanya adalah mengenal warisan budaya lewat wawancara dan gerak pencaksilat. Ini sudah dipresentasikan oleh Pak Ilham dengan baik dan menguasai apa yang disampaikan. Tentunya ini bisa dipraktekkan dalam beberapa hari yang sudah kita targetkan adalah 10 hari, bahwa ada wawancara dan juga gerak pencaksilat yang ini menjadi kearifan lokal atau warisan budaya Indonesia. Ya, kita tahu pencaksilat itu salah satu yang
yang mungkin menjadi mengangkat nama baik Indonesia di kancah dunia itu tentang pencaksilat. Ini adalah warisan dunia atau warisan lokal kita di Indonesia. Dan Pak Ilham sudah menyampaikan tadi beberapa langkah-langkah yang untuk bagaimana siswa memahami pencaksilat itu sendiri, kemudian bagaimana peran mereka dalam menjalankan sebuah event di pencaksilat, baik itu panitia, baik itu peserta, kemudian ada wawancara juga, ada peran-peran mereka masing-masing di sebuah kegiatan tentang bagaimana pencaksilat itu bisa dilakukan. Itu yang selanjutnya, ini satu hal yang baik yang Pak Ilham ambil tentang wawancara pencaksilat yang menjadi warisan kita, warisan Indonesia yang kita ketahui seperti itu. Dan selanjutnya saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini Pak Ilham. Untuk 10 hari sekolah tentunya memberikan dukungan, memberikan fasilitas yang ada sebagaimana tadi menjadi bagian dari tantangan gitu. Ketika fasilitas tidak ada, ya ternyata di SMP PGRI Tangerang teman-teman mendukung untuk kegiatan Pak Ilham. Ini satu hal yang keberkahan lah ada di SMP PGRI Tangerang. Itu mungkin sebagai sudut pandang saya. Kepala sekolah dalam hal ini diminta untuk memberikan pandangan tentang SEMS atau Sport Education Model. Ini bisa juga diterapkan dalam praktek pembelajaran di SMP PGRI 1 Tangerang, khususnya dalam bidang olahraga yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luas untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sudut pandang dalam presentasi saya dan kegiatan SEM ini mengenal budaya pencaksilat dengan wawancara seperti ini. Dan lanjutnya, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tanya jawab hanya diberikan 3 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu? Silakan Pak Eko, boleh memberikan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan dari Pak Ilham tadi mengenai pencaksilat, ada pertanyaan dari saya, yaitu bagaimana cara mengenalkan gerakan dasar pencaksilat kepada siswa agar mudah dipahami? Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. boleh tepuk tangan untuk pertanyaannya. Apa langsung dijawab atau satu persatu ya? Jawab aja. Oke, jadi sudah saya akan jawab ya Pak Eko. Jadi konsep bisa dipahami, misalnya kita sudah membuatkan alur pembelajaran yang dimana 10 hari kita membuatkan dengan kerjasama dengan Bu Novi dan juga Bu Rani dan juga Bu Mira, bahwasanya kita akan membuat konsep pembelajaran yang dari hari pertama dan hari kedua 10 hari, yang dimana pertama peserta didik diajarkan untuk memahami tujuan pembelajaran beserta perannya. Yang hari kedua dan hari ketiganya dia memahami konsep wawancara, dan juga di hari keempatnya penjurusan gerak yang dibantu berkolaborasi dengan saya selaku guru olahraganya, dan setelah hari keempatnya adalah PMR dan juga penjurian. Jadi sehingga di hari ke-9 peserta didik bisa mengaplikasikan pelaksana kegiatannya gitu Pak Eko. Jadi mudah-mudahan dengan mungkin saya juga mungkin dalam alur tujuan saya juga mungkin tidak sempurna, mungkin butuh adanya koreksi dari Bapak Ibu sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja sih untuk memahami peserta bisa menghafal gerakan dan juga mengikuti dalam alur perjalanan selama 10 hari yang sudah terkonsepkan bersama kolaborasi guru bahasa Indonesia dan guru TK. Itu Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kalau misalnya kolaborasinya dengan pelajaran lain bisa nggak? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi
Novi beri tepuk tangan dulu untuk Bu Novi itu atas pertanyaannya. Ya pertanyaannya tentang kolaborasi. Ini sangatlah bisa Ibu. Jadi ini kan kolaborasi mini ya, yang dimana sebenarnya bisa juga dengan kolaborasi yang lain, tapi diawali dengan, mohon maaf, di slide selanjutnya Pak Wandi ada yang alur pembelajaran agak mundur. Oke. Tujuan mana tadi Pak? Tujuan. Nah ini, jadi kolaborasinya bisa, jadi awal pertama dari konsep dari tujuan, karena saya menggali dengan wawancara dan juga PJOK. Bisa jadi bisa dibuat dengan festival. Nah, festival bisa jadi misalkan festival budaya Indonesia. Nah, berarti festival kan pasti ada olahraga. Dan bisa berkolaborasi dengan Guripa. Guripa mungkin bisa membuat jamu, ya jamu-jamu untuk di kegiatan. Habis itu juga kalau guru bahasanya mungkin wawancara, terus guru TK bisa juga dengan poster-poster. Nah ini bikin konsep aturannya, jadi sehingga alur kegiatannya selama 10 hari sudah diplot-plotkan dengan kerjasama dengan KBS ini, Komunitas Guru Belajar. Jadi TK di hari ini bikin dia tentang, ayo bikin poster kayak gini, nah nanti ke depannya pas sudah di hari H tinggal kita mencatat dengan asesmen formatifnya, oh anak ini bikin posternya bagus. Nah itu yang akan menilai guru TK-nya gitu. Seperti itu. Oh kali ini bikin jamu, kamu jamu apa nih nanti nak? Oh jamu ini yang nilai seperti ini. Oh kalau pencaksilat saya sebagai guru olahraga. Kalau wawancara dari guru bahasa Indonesia. Jadi semua nih bisa sebenarnya gak hanya cuma satu, bisa juga semuanya. Yang penting siswanya sudah diajarin dulu, baru praktek langsung dalam P5 ini. Seperti itu sih Bu Novi. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup Bu Novi? Cukup, terima kasih Bapak. Ya, ada lagi? Izin bertanya Pak Ilham. Terima kasih Pak Johan. Pak Ilham, mohon maaf, bagaimana proyek ini dapat berkontribusi pada penguatan karakter siswa, khususnya dalam hal kedisiplinan dan sportivitas? Luar biasa, pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus. Ada yang harus digarisbawahi, sportivitas dan apa tadi Pak Johan? Kedisiplinan. Nah, sini sudah dijelas di poin di alur penjelasannya di hari ke-10 yang saya buat. Jadi di sini ada yang namanya penilaian-penilaian Pak, yang dimana jadinya anak-anak itu merasa terangsang dengan kegiatan pembelajaran ini. Ya, jadi ada penjurian, oh dia terasa dihargai, oh saya dinilai kok sama guru dengan hasil formatif. Dan juga ada peer assessment. Nah saya mengurangi mengurangi bullying ya. Kalau penilaiannya berupa angka, saya hanya membuat peer assessment dengan bintang. Jadi kalau anaknya bagus, udah bintang 1. Anaknya bagus banget, bintang 5 gitu. Jadi seperti ini. Jadi peer assessment, jadi anak-anak bisa menilai dengan dirinya sendiri dengan peer assessment seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak menjadi disiplin dan juga terangsang untuk mengikuti kegiatan aktivitas ini. Seperti itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya, karena 3. Oke. Boleh di slide awal Pak Wadi. Ya. Mungkin kesimpulannya dalam presentasi saya ya berharap kegiatan ini bisa dijalankan dengan baik dan juga bisa dibantu. Ada kekurangan dalam kegiatan ini, berharap jadi peserta didik sehingga peserta didiknya bisa mengikuti kegiatan ini dengan peranan-peranan yang dituju. Dengan judulnya mengenal warisan budaya lewat wawancara dan gerak pencaksilat. Karena Indonesia di 2018 Games mendapatkan 8 medali emas dalam pencaksilat. Jadi kita harus bangga karena olahraga ini yang punya Indonesia. Mungkin itu aja yang saya sampaikan dari kesimpulan saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan dalam penyampaian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.